Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online di semester yang kedua ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika di bab yang keempat, masih tentang materi kubus dan balok. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah menentukan volume kubus dan balok. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan, menentukan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta melibatkan pangkat 3. Nah, ini ada di buku cetak Ananda halaman 91 ya, Nak ya. Volume, kubus, dan balok. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa volume ini adalah ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati suatu bangun ruang. Nah, kubus dan balok ini merupakan bangun ruang sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kubus seperti mungkin Ananda di rumah punya mainan kubik ya, Nak ya. Nah, itu adalah contoh dari kubus. Sementara contoh dari balok seperti kotak sepatu. Baik, Ustazah lanjutkan. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama luas. Nah, ini adalah jadi untuk menghitung volume kubus itu kita dapat menggunakan perhitungan kubus satuan ataupun dengan menggunakan rumus. Nah, ini yang gambar sebelah kiri adalah kubus satuannya ya, Nak ya. Nah, jika kita lihat di sini pada gambar, kita hitung berarti ada 3 kubus satuan. Kemudian ke belakangnya juga ada 3 kubus satuan dan di atasnya juga ada 3 kubus satuan. Nah, sementara jika kita hitung menggunakan rumus, nah ini diketahui adalah 3 cm dalam satuan panjang, kemudian ini juga 3 cm dan ke atasnya adalah 3 cm. Jadi untuk kubus itu biasanya jumlah kubus satuan dan panjangnya itu sama, panjang sisinya. Nah, bagaimana rumusnya? Untuk menghitung volume kubus di kubus satuan, kita menggunakan rumus luas alas dikali tinggi. Nah, karena luas alasnya ini dalam bentuk persegi, maka rumusnya adalah sisi dikali sisi. Di mana sini ada 3 kubus satuan, di sini juga ada 3 kubus satuan. Maka rumusnya menjadi 3 dikali 3 dikali 3. 3 ini berasal dari jumlah kubusnya ya, Nak ya. Ini ada 1, 2, 3. Sampai di sini bisa dipahami ya, Nak ya. Kemudian bisa kita menentukan volumenya, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9, 9 dikali 3 sama dengan 27, sehingga volume kubusnya adalah 27 kubus satuan. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Kemudian cara perhitungan yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus. Nah, di mana volume kubus ini, jika ya, pada soal ini yang diketahui dalam bentuk satuan panjang atau cm, maka tinggal kita kalikan saja. 3 cm dikali 3 cm dikali 3 cm, jawabannya adalah 27 cm pangkat 3 atau 27 cm kubik. Sampai di sini bisa dipahami ya, Nak ya? Jadi volume kubus itu adalah panjang rusuk pangkat 3 atau R pangkat 3. Sementara untuk mencari panjang rusuknya kita dapat menggunakan rumus akar pangkat 3 dari volume. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian selanjutnya adalah volume balok. Nah, balok ini merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi, di mana sisi yang berhadapan sejajar dan sama besar. Nah, untuk perhitungan volume balok kita juga ada 2, melalui kubus satuan dan melalui rumus. Untuk kubus satuan, volume baloknya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya ini karena bentuk persegi panjang, luas alasnya adalah panjang dikali lebar. Jadi di sini kita hitung kubus satuannya, Nak, kubus satuannya ya, Nak ya. Untuk panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kubus satuan. Sementara lebarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kubus satuan. Sementara tingginya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Sehingga volume baloknya jika kita menghitung dari kubus satuannya adalah 6 dikali 5 dikali 4. 6 dikali 5 itu sama dengan 30, 30 dikali 4 sama dengan 120. Jadi volume balok pada gambar di samping adalah 120 kubus satuan. Nah, bagaimana dengan perhitungan yang menggunakan rumus? Seperti ini contohnya. Diketahui panjangnya 6 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Rumusnya yaitu panjang dikali
kali lebar dikali tinggi, sehingga kita masukkan lagi angkanya. 6 cm dikali 5 cm dikali 4 cm sama dengan 120 cm. Nah, ini rumus volume balok ya, P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi. Sementara untuk menentukan nilai P atau panjangnya itu sama, kita bisa menggunakan rumus volume dibagi lebar kali tinggi. Sementara untuk menentukan lebar itu kita bisa menggunakan rumus volume dibagi panjang kali tinggi. Dan untuk menentukan tinggi kita dapat menggunakan rumus volume dibagi panjang kali lebar. Sampai di sini bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, selanjutnya adalah menyelesaikan masalah tentang volume kubus dan balok. Nah, ini berhubungan dengan soal cerita ya, Nak ya. Contohnya di sini di sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuk bagian dalam 90 cm. Jika bak terisi air 1/3 bagian, berapa liter air yang ada di dalam bak tersebut? Nah, kita amati dulu bahwa bak mandinya berbentuk kubus. Berarti yang kita cari adalah volume kubus. Masih ingat ya volume kubus ya, rumusnya adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Namun, di sini yang terisi hanya 1/3 bagian, tidak semuanya. Berarti, rumus kita adalah 1/3. Kenapa 1/3? Karena di sini hanya terisi 1/3 bagian. Dikali dengan volume kubusnya. 90 kali 90 kali 90. Berarti kita lakukan perhitungannya. 1/3 dikali 729.000. Ini hasilnya kita dapatkan dari 90 kali 90 kali 90 ya, Nak ya. Kemudian kita bagikan 729.000 dibagi 3, hasilnya adalah 243.000 cm pangkat 3, atau ini satunya kita rubah menjadi 243 liter. Jadi volume air di dalam bak tersebut adalah 243 liter. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya ini adalah contoh dari balok ya, Nak ya. Sebuah kaleng berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 40 cm, terisi penuh oleh minyak goreng. Berapa liter volume minyak goreng di dalam kaleng tersebut? Nah, kita ingat di sini bahwa rumus volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Karena ketiga itemnya sudah diketahui, panjangnya sudah ada, lebarnya sudah ada, tingginya sudah ada, maka tinggal kita kalikan. Sehingga menjadi 20 dikali 15 dikali 40. Hasilnya adalah 12.000 cm pangkat 3. Nah, satuannya kita ubah karena di sini dimintanya dalam satuan liter ya. Maka menjadi 12 liter. Jadi, volume minyak goreng di dalam kaleng tersebut adalah 12 liter. Sampai di sini bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, sekian dulu materi matematika untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.